saya Iva. Berbicara mengenai tantangan yang sedang dihadapi bukan hanya di Indonesia, tetapi di hampir seluruh dunia, yaitu pandemi coronavirus disease 2019. Pada saat ini, hampir semua negara di dunia sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19. COVID-19 sendiri itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Bertambahnya jumlah kasus penyakit ini berlangsung sangat cepat dan sudah terjadi penyebaran ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai upaya untuk menekan penyebaran COVID-19, masyarakat harus terbiasa dengan pola kehidupan tataran baru atau yang biasa disebut dengan new normal. Lalu apa yang harus dilakukan sih pada new normal ini sendiri? Pada new normal itu sendiri, masyarakat diharapkan bisa melakukan aktivitas seperti biasa dengan tambahan menitik beratkan pada perubahan perilaku untuk tetap untuk menjaga protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Protokol kesehatan yang diterapkan antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak minimal 1 meter, serta menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya dengan mengkonsumsi gizi seimbang. Namun, gizi itu apa sih? Gizi seimbang itu apa lagi? Gizi seimbang itu makanannya seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya ada teman yang akan mengupas tuntas mengenai gizi seimbang pada era new normal, yaitu Tiwi. Selamat datang, Tiwi. Iya, selamat siang. Perkenalkan, saya Dewi akan menjelaskan mengenai peran gizi seimbang di era new normal. Ya, Dewi, ini sedang ada bahasan mengenai peran gizi seimbang dalam era new normal. Sebenarnya gizi itu yang bagaimana sih? Nah, gizi adalah suatu zat yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, antara lain menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses kehidupan. Jenis zat gizi itu ada dua, ada makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien sendiri itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral. Lalu gizi seimbang itu bagaimana? Ya, gizi seimbang sendiri itu adalah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang sehari-hari yang beraneka ragam dan memenuhi 5 kelompok zat gizi tadi dalam jumlah yang cukup. 5 kelompok zat gizi yang tadi itu adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, yang mana kelima zat gizi itu dapat diperoleh dari makanan pokok, protein hewani dan nabati, sayur, dan buah-buahan. Gizi seimbang itu merupakan hal yang penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imun sendiri itu adalah kondisi seseorang untuk bisa menolak penyakit tertentu, terutama melalui mencegah pengembangan mikroorganisme patogen atau dengan menangkal efek produknya. Nah, tadi kan sudah disebutkan kan ya, kalau gizi seimbang itu makanan lengkap yang terdiri dari makanan pokok, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Bisa dicontohkan nggak makanan dari golongan tersebut itu bahan makanan yang seperti apa yang harus kita konsumsi pada masa pandemi seperti ini? Nah, makanan bergizi seimbang itu sangat penting untuk membangun kekebalan tubuh. Gizi seimbang ini didapatkan dari makanan pokok yang sebagai sumber karbohidrat dapat berupa nasi, jagung, kentang, atau umbi-umbian. Lalu ada lauk pauk yang berasal dari sumber protein hewani dan sumber protein nabati. Untuk sumber protein hewani sendiri itu dapat berupa daging, ikan, ayam, maupun telur. Lalu untuk protein nabati dapat berupa kacang-kacangan atau olahannya, yaitu tahu atau tempe. Kemudian ada sayur dan buah sebagai sumber vitamin, mineral, dan juga serat. Terutama sayuran dan buah yang berwarna dan banyak mengandung vitamin dan berfungsi sebagai antioksidan, yaitu adalah vitamin A, C, dan E. Nah, sayuran dan buah-buahan yang bagaimana sih yang mengandung banyak vitamin dan mineral yang
yang berwarna itu tadi yang saya sebutkan. Nah, sayuran itu adalah salah satu makanan yang penting untuk tubuh yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Setiap jenis sayuran itu memiliki keunggulan zat gizi tertentu. Untuk sayuran yang berwarna mempunyai kandungan vitamin yang lebih tinggi. Macam sayuran dan manfaatnya berdasarkan warna, yaitu ada sayuran berwarna hijau sebagai sumber karoten yang baik untuk antioksidan. Semakin hijau warna sayur, maka semakin banyak mengandung karoten, vitamin C, asam folat, dan mineral. Selain untuk meningkatkan imunitas tubuh, sayuran hijau juga mempunyai fungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker, membantu produksi sel darah merah, dan menguatkan sel otak. Contoh dari sayuran yang berwarna hijau itu ada daun singkong, sawi hijau, bayam, buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayuran yang berwarna hijau yang lainnya. Kemudian ada sayur berwarna ungu. Sayur yang berwarna ungu ini juga mengandung banyak antioksidan dan vitamin. Warna ungu alami pada sayuran ini berfungsi untuk meningkatkan sistem imun, melindungi kerusakan otak, juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan sel darah putih. Contoh sayuran berwarna ungu ini ada terong ungu, kol ungu, dan sayuran yang berwarna ungu lainnya. Lalu ada sayuran berwarna kuning dan oranye. Sayuran berwarna kuning dan oranye ini juga mengandung berbagai vitamin dan antioksidan. Sayuran jenis ini bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan pada indera penglihatan. Contohnya yaitu ada wortel, labu kuning, jagung, dan lain-lain. Kemudian sayur yang berwarna merah. Sayur berwarna merah ini mengandung antioksidan yang berfungsi untuk melindungi pembuluh darah, kesehatan jantung, dan mencegah kanker. Selain itu, sayuran berwarna merah juga mengandung banyak vitamin A dan vitamin E. Contohnya ada bayam merah dan lobak merah. Kemudian ada sayuran berwarna putih. Sayuran berwarna putih ini merupakan sayur yang tidak berpigmen namun tetap bermanfaat bagi tubuh. Sayuran jenis ini mengandung vitamin E, kalsium, dan zat alisin yang dapat mengontrol kadar kolesterol, tekanan darah, dan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker. Contoh dari sayuran yang berwarna putih ini ada bunga kol, toge, sawi putih. Kemudian selain sayuran yang berwarna, juga ada buah-buahan yang berwarna yang juga dapat meningkatkan sel imunitas tubuh. Yang pertama itu ada buah yang berwarna merah, mengandung banyak vitamin C dan zat flavonoid. Buah berwarna merah sendiri itu dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol dan menjaga kesehatan hati. Contohnya ada semangka, apel, tomat, stroberi, dan anggur merah. Lalu ada buah yang berwarna kuning dan oranye. Buah berwarna kuning dan oranye ini mengandung banyak vitamin A dan karoten yang bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan. Selain itu juga mengandung banyak antioksidan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Buah berwarna kuning ini juga mengandung vitamin B kompleks yang dapat berfungsi untuk kesehatan hati. Contohnya itu ada pisang, jeruk, pepaya, mangga. Lalu ada juga buah yang berwarna hijau. Buah berwarna hijau ini selain untuk meningkatkan imunitas tubuh juga berfungsi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker. Berbagai vitamin juga terdapat dalam buah yang berwarna hijau ini. Contohnya yaitu ada apel malang, anggur hijau, dan melon. Kemudian ada buah yang berwarna ungu dan biru. Pada buah warna ungu dan biru ini, apabila warnanya semakin gelap, maka kandungan vitaminnya juga semakin banyak. Buah ini bermanfaat dalam menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, menghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu contoh dari buah yang berwarna ungu dan biru ini ada delima, ubi ungu, blueberry, dan lainnya. Nah, kalau tadi kan saya menjelaskan bahan-bahan makanan yang berfungsi untuk meningkatkan imun tubuh berdasarkan dengan warnanya. Nah, saya akan memberikan informasi mengenai bahan makanan yang mengandung vitamin yang berfungsi untuk meningkatkan sel imunitas tubuh. Nah, pertama itu ada vitamin A. Vitamin A ini sendiri membantu mengatur sistem kekebalan tubuh, perlindungan terhadap infeksi. Contoh dari bahan makanan yang mengandung banyak vitamin A ini ada wortel, brokoli, ubi jalar, bayam, minyak ikan, dan juga kuning telur. Kemudian ada juga vitamin E. Vitamin E ini berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menetralkan radikal bebas, meningkatkan kekebalan tubuh juga. Contoh dari bahan makanan yang mengandung vitamin E ini ada almond, minyak sayur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Kemudian vitamin C. Vitamin C ini membantu pembentukan antibodi
meningkatkan kekebalan tubuh. Contohnya itu ada pepaya, stroberi, jeruk, tomat, jambu biji, dan kiwi. Kemudian ada mineral zinc. Mineral ini tuh berfungsi untuk mengoptimalkan kerja sistem kekebalan tubuh. Lalu ada contoh dari makanan yang mengandung zinc ini sendiri itu ada seafood, daging sapi, hati ayam, telur, dan juga keju gitu. Lalu dari bahan makanan yang tadi disebutkan, kita harus konsumsinya tuh berapa banyak sih ya, untuk sesuai dengan kebutuhan kita agar tubuh kita tetap status gizinya tuh baik. Nah, bagus nih pertanyaannya. Berapa sih jumlah makanan yang harus kita asup tiap bahan makanannya agar tubuh kita tetap mencapai status gizi yang optimal. Nah, jumlah makanan yang harus kita asup itu terdapat pada tumpang gizi seimbang berikut ini. Nah, pada tumpang gizi seimbang ini dijelaskan bahwa untuk mengkonsumsi makanan pokok seperti nasi, jagung itu sebanyak 3-4 porsi. Kemudian kita naik ke atas yaitu ada sayur dan buah-buahan. Sayur kita konsumsi 3-4 porsi dan buah-buahan kita konsumsi 2-3 porsi. Kemudian naik lagi ke atas yaitu ada lauk pauk, yaitu lauk protein hewani dan juga protein nabati itu dikonsumsi sebanyak 2-4 porsi. Nah, untuk yang paling atas ini adalah pembatasan gula, garam, dan minyak. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa konsumsi gula dibatasi bertujuan untuk mencegah dari terjadinya diabetes mellitus, lalu pembatasan garam untuk mencegah terjadinya hipertensi, dan minyak yang dibatasi untuk mencegah adanya kolesterol tinggi, gitu ya. Nah, dalam tumpang gizi seimbang ini dijelaskan juga untuk minum air putih 8 gelas per hari. Selain itu juga ditekankan untuk melakukan aktivitas fisik karena aktivitas fisik itu juga penting ya untuk kesehatan tubuh kita, seperti bermain sepak bola, berjalan, senam, bersepeda, ataupun menyapu. Lalu ditekankan juga untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian selalu memantau berat badan agar status gizi kita tetap pada status gizi yang normal gitu. Wah, alhamdulillah sekali ya kita bisa menambah ilmu mengenai gizi seimbang pada era new normal seperti ini. Ingat selalu untuk mengkonsumsi gizi seimbang untuk meningkatkan imunitas kita di masa pandemi ini, dan jangan lupa untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian acara ini, apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.